Seperti yang kita tahu, dalam sistem kesehatan nasional terdapat 7 subsistem yang saling berkolaborasi dalam mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Salah satunya yaitu subsistem SDM kesehatan. Subsistem SDM kesehatan merupakan proses pengelolaan terhadap pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sumber daya manusia yang dimaksud dalam subsistem ini terdiri dari dua. Yang pertama yaitu tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, apoteker, ahli kesehatan masyarakat, dan sebagainya, serta tenaga pendukung yang terdiri dari sopir ambulans, tenaga administrasi rumah sakit, dan sebagainya. Tujuannya sendiri untuk menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, terdistribusi secara adil dan merata, sesuai dengan kebutuhan, serta dapat didaya gunakan secara optimal untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam prosesnya diperlukan pegangan atau prinsip agar tujuan tersebut dapat tercapai. Prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, adil, merata, dan demokratis. Artinya pemenuhan SDM kesehatan di Indonesia harus adil dan merata sesuai kebutuhan kesehatan, serta dilaksanakan secara demokratis yaitu tanpa diskriminasi, menghormati HAM, nilai keagamaan, budaya, dan keragaman bangsa. Selanjutnya, kompeten dan berintegritas. Artinya, pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan harus memenuhi standar pelayanan dan kompetensi sehingga menghasilkan tenaga kesehatan yang berpengetahuan, profesional, beriman, mandiri, bertanggung jawab, dan kompetitif. Berikutnya, objektif dan transparan. Artinya, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan karir SDM kesehatan harus objektif dan transparan berdasarkan prestasi kerja dan kebutuhan pembangunan kesehatan. Prinsip yang terakhir adalah hierarki dalam SDM kesehatan. Artinya, pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan untuk pembangunan kesehatan harus mempertimbangkan hierarki berdasarkan jenis, tanggung jawab, wewenang, kompetensi, dan keterampilan masing-masing. Dengan prinsip tersebut, terdapat sebuah proses penyelenggaraan dalam subsistem SDM kesehatan ini yang terdiri dari 4 proses, yaitu perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pembinaan serta pengawasan. Perencanaan SDM kesehatan adalah suatu proses sistematis dalam upaya menetapkan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi suatu wilayah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Metode penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia kesehatan harus mempertimbangkan kebutuhan epidemiologi, permintaan akibat beban pelayanan kesehatan, sarana pelayanan kesehatan yang ditetapkan, dan standar atau nilai tertentu. Terdapat 5 metode dalam penyusunan rencana kebutuhan SDM kesehatan, yaitu yang pertama, Health Needs Method. Penyusunan kebutuhan SDM kesehatan dengan metode ini melibatkan analisis perubahan kebutuhan kesehatan berdasarkan pola penyakit dan memerlukan data demografi, sosiokultural, dan epidemiologi. Berikutnya, Health Service Demands Method, yaitu penyusunan kebutuhan SDM kesehatan berdasarkan permintaan layanan kesehatan dengan menganalisis frekuensi penggunaan layanan oleh berbagai kelompok, memprediksi layanan yang dibutuhkan, serta mengonversi jumlah tenaga kesehatan yang diperlukan berdasarkan standar penanganan pasien atau tugas. Selanjutnya, Health Service Targets Method. Metode ini menentukan target cakupan pelayanan dan memperkirakan jumlah SDM kesehatan yang dibutuhkan berdasarkan tren sebelumnya, proyeksi ekonomi, dan prioritas layanan. Berikutnya, Ratio Method. Metode ini menetapkan rasio tenaga kesehatan terhadap nilai tertentu, seperti jumlah penduduk, jumlah fasilitas kesehatan, atau jumlah tempat tidur rumah sakit, lalu memproyeksikan nilai tersebut untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kesehatan dengan membagi nilai proyeksi dengan rasio yang ditentukan. Metode yang terakhir adalah Workload Indicator Staff Need. Metode ini menggunakan proyeksi sarana pelayanan kesehatan atau program pembangunan kesehatan untuk membuat skenario alternatif sistem kesehatan di masa depan. Dengan menggambarkan situasi potensial di sektor kesehatan, kebutuhan SDM kesehatan untuk setiap skenario dapat diidentifikasi. Pengadaan SDM kesehatan dapat dilakukan melalui 2 kegiatan, yaitu pendidikan dan pelatihan. Untuk mendapatkan sumber daya manusia kesehatan yang memiliki pengetahuan serta keterampilan yang mumpuni dan berkualitas diperlukan suatu pendidikan. Sumber daya manusia kesehatan dapat memperoleh pendidikan yaitu pendidikan formal serta pendidikan klinis. Selain mendapatkan pendidikan, sumber daya manusia kesehatan perlu mendapatkan pelatihan agar pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dapat lebih disempurnakan.
Pelatihan dapat dilakukan oleh beberapa institusi. Yang pertama ada Balai Besar Pelatihan Kesehatan atau BBPK, Balai Pelatihan Kesehatan atau Bapelkes, dan beberapa institusi pelatihan lainnya seperti rumah sakit pusat dan daerah, serta perusahaan terbatas atau yayasan milik masyarakat. Proses yang selanjutnya adalah pendayagunaan. Pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan adalah upaya pemerataan, pemanfaatan, serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan. Pemerintah dan pemerintah daerah bekerja sama memberikan imbalan material atau non-material kepada tenaga kesehatan yang bertugas di daerah kurang diminati untuk pelayanan publik dan pemerataan pembangunan kesehatan. Pembinaan dan pengawasan merupakan proses akhir dari upaya penyelenggaraan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas. Pembinaan dan pengawasan merupakan upaya untuk mendukung, mengarahkan, dan juga mengawasi terhadap proses pengembangan sumber daya manusia kesehatan. Terdapat dua jenis pembinaan dan pengawasan yang dapat dilakukan terhadap SDM kesehatan. Yang pertama, pembinaan secara teknis yang dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi, penetapan NSPK, dan juga penilaian selama masa praktik. Yang kedua, pembinaan secara keprofesian yang dapat dilakukan melalui bimbingan, registrasi tenaga kesehatan, sertifikasi profesi, dan juga peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Pemenuhan SDM kesehatan di Indonesia masih menjadi permasalahan utama dalam sektor kesehatan. Upaya pemenuhan SDM kesehatan di Indonesia masih bermasalah dari segi jumlah, jenis, kualitas, dan juga distribusinya yang belum merata. Hal ini biasanya disebabkan karena masalah kebijakan dan juga kondisi geografis dari Indonesia sendiri. Masalah ini menjadi concern kita semua, terutama pemerintah, yang perlu mengambil tindakan untuk mengatasi masalah tersebut agar SDM kesehatan Indonesia dapat terpenuhi secara jenis, jumlah, kualitas, dan terdistribusi secara merata. Dari penjelasan tadi, kita bisa mengetahui bahwa di balik setiap layanan kesehatan yang kita terima, ada tenaga kesehatan yang berdedikasi dan terus berupaya untuk menyediakan perawatan terbaik bagi masyarakat. Oleh karena itu, kita harus mendukung dan menghargai kontribusi mereka. Bersama, kita dapat membangun sistem kesehatan yang lebih kuat dan berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.